Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Untuk pembahasan kali ini yaitu cara memasang kit PSU simetris dipasangkan ikut ke elko PSU power amplifier. Jadi untuk kit PSU simetris ini akan dipasangkan ikut ke elko PSU power amplifiernya. Nah, jika di video sebelumnya saya sempat memberikan tutorial cara pemasangan kit PSU simetris ini dipasangkan di tegangan ekstra trapo. Jadi buat teman-teman yang traponya di belakangnya ini ada tegangan ekstranya, bisa dipasangkan ke tegangan ekstranya untuk kit PSU simetris ini untuk mensuplai kit aksesorisnya. Nah, untuk kit PSU simetris ini juga sebetulnya bisa dipasangkan ikut ke elko PSU power amplifiernya. Cuma kita harus menambahkan komponen pendukung. Nah, untuk komponen pendukungnya yaitu kita harus pergunakan resistor 2 watt. Resistor 2 watt ini nilainya 4K7 atau 4,7 kilo ohm. Nah, ini untuk pengambilan tegangan untuk PSU power amplifiernya 25 volt. Nah, buat teman-teman harap disimak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Karena nanti akan saya terangkan atau saya jelaskan juga bagaimana caranya jika untuk pengambilan tegangan dari traponya di atas 25 volt. Jadi ada sedikit perubahan ya untuk di kit PSU simetris ini. Jadi perlu dimodif sedikit. Jadi teman-teman jangan di skip untuk video ini biar tidak terjadi kesalahan dan tentunya tidak gagal paham jika teman-teman merakit sebuah power amplifier. Jika ingin menambahkan tune control atau equalizer atau X-Upper, pokoknya semua kit aksesoris. Jadi teman-teman pasti membutuhkan kit PSU simetris ini untuk mensuplai kit aksesorisnya seperti tune control, X-Upper atau equalizer. Untuk pemasangan kit PSU simetris ini, jika teman-teman ingin memasangnya di tegangan ekstra trapo, nah yang di belakang ini ya, kan ada tegangan ekstranya. Teman-teman bisa cek di link di atas ini untuk cara pemasangannya. Jika untuk tegangan ekstra traponya CT ataupun ekstra tegangannya yang non CT juga bisa ya. Silahkan klik link di atas ini untuk cara pemasangannya. Untuk kali ini akan saya pasangkan kit PSU simetris ini ikut ke elko PSU powernya. Untuk kit PSU simetris ini sudah dilengkapi dengan IC regulator untuk penurun atau penstabil tegangannya menggunakan IC regulator seri 7812 dan 7912 ya. Karena ini untuk tegangan outputnya 12 volt simetris, dan juga yang 15 volt. Untuk IC regulatornya menggunakan seri 7815 dan 7915. Nanti untuk tegangan outputnya menjadi 15 volt DC simetris ya. Nah, ini untuk tegangan outputnya simetris ya, positif, ground atau CT dan negatif. Nah, ini untuk tegangan inputnya 3 ya, AC dan ground atau CT. Nah, untuk PSU simetris ini juga dilengkapi dioda ya. Ini menggunakan 4 buah dioda. Nah, ini menggunakan dioda silikon 4 biji. Nah, dilengkapi dengan filter ya, menggunakan kapasitor Miller. Nah, di outputnya juga ini udah ada elko 100 mikro ya. Untuk elko yang besarnya ini menggunakan yang 2200 mikro. Kebetulan ini untuk elko bawaannya voltasenya kecil ya, cuma 16 volt. Untuk resistor 2 watt ini kita pasangkan di tegangan input yang ini ya, yang AC in dan AC in. Jadi untuk tegangan dari output PSU power amplifiernya yang positif dan negatif nanti sebelum masuk ke kit PSU simetris ini ditahan dulu dengan resistor 2 watt ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini untuk resistornya pemasangannya bisa bolak-balik ya untuk polaritasnya. Nah, sekarang ini untuk resistor 2 watt ini kita sambungkan ke output PSU power yang positif dan negatif. Nah, ini saya pasangkan kabel ke resistor 2 wattnya ini. Nah, ini saya pasang kabel satu lagi. Ini tersambung ke CT ya. Nah, ke sini ke CT atau ground. Nah, ke sini. Nah, ini saya solder di bawah PCB-nya langsung di sini, oke. Nah, untuk yang ground atau CT ini
dari kit PSU simetris ini kita sambungkan ke ground atau CT dari PSU powernya. Nah, oke. Nah, yang positifnya ini, yang kabel merah ini ya, ini kita sambungkan ke output PSU positif dari PSU powernya. Nah, ini saya pakai skun ya, biar praktis, tinggal tancap. Nah, ini yang negatifnya, yang kabel hitam. Ini kita tinggal sambungkan ke output PSU power yang negatif. Ini kita tinggal ukur ya untuk tegangannya. Nanti kita uji juga untuk pengambilan tegangan 45 volt ya. Oke bro, ini kita ukur dulu untuk tegangan input dari PSU powernya. Nah, kita ukur ini sebelum di resistornya ya. Nah, ini sebelum di resistornya 34 volt karena pengambilan tegangan dari trafonya 25 volt ya. Nah, 34 volt lebihan. Jadi setelah resistor 2 watt, dioda dan elko ya. Ini tegangannya sekitar 13 voltan. Nah, setelah melewati IC regulator, ini tegangannya menjadi 12 volt ya, karena udah diturunkan atau distabilkan oleh IC regulator 7812. Nah, ini bro harap diperhatikan ya, karena ini setelah melewati resistor 2 watt, dioda yang di kit PSU ini untuk tegangannya nah sekitar 13 voltan ya. Sebelum melewati IC regulator 7812, jadi DLCO yang 2200 mikro yang ini kan 13 voltan untuk tegangannya di sini. Nah, untuk elko yang 16 volt ini masih bisa menghandle ya untuk tegangan dari PSU power. Jika pengambilan tegangannya 25 volt dikasih resistor 2 watt 4K7 lalu melewati dioda dan elko ini kan tadi diukur 13 voltan, jadi untuk elko 16 voltan masih bisa menghandle ya. Nah, ini kan 13 voltan di elko yang 2200-nya. Nah, kalau setelah melewati IC regulator ini jadi 12 volt ya. Nah, bagaimana jika kita mengambil tegangan input dari trafonya itu 45 volt? Otomatis nanti untuk tegangan di elko-nya ini kan pasti besar ya. Nah, jadi teman-teman ini harus diganti untuk elko-nya menggunakan yang 50 volt. Untuk mikronya disamakan aja 2200 mikro. Nah, ini akan saya ganti untuk elko-nya yang 2200 mikro ini. Saya pergunakan yang 50 volt. Nah, untuk hasil yang maksimal, usahakan teman-teman pakailah elko dengan berkualitas bagus. Contohnya memakai elko merek Panasonic. Ini untuk elko Panasonic ini emang untuk harganya lebih mahal ya. Sekitar 12 ribuan ini satunya. Tapi hasil akhir tidak akan mengecewakan dan juga untuk hasilnya pasti nanti akan jernih ya kalau menggunakan elko yang berkualitas bagus. Ini untuk elko bekasnya saya buka dulu. Nah, ini bro untuk elko bekasnya udah saya buka. Nah, ini untuk nilai elko-nya 2200 mikro yang 16 volt ya untuk voltase elko-nya. Nah, ini udah saya buka. Harap diperhatikan ya, jangan sampai terbalik untuk pemasangan elko-nya. Ini yang positif dari elko yang polos ya di bodinya. Nah, yang negatif biasanya ada garis putih. Nah, ini juga sama ya, yang negatif ada garis putih, yang positif polos ya. Nah, jika di PCB-nya yang negatif itu yang ada putih. Nah, yang putih ini untuk negatif, yang polosnya ini positif ya. Nah, oke bro, ini untuk elko penggantinya udah saya pasang. Nah, sekarang kita pindahkan ini untuk pengambilan tegangannya. Kita pindahkan ke 45 volt ya dari trafonya. Nah, ini kan sebelumnya pengambilan tegangannya 25 volt. Ini kita pindahkan ke 45 volt. Nah, oke, sekarang kita ukur ini untuk tegangannya. Ini berhubung untuk pengambilan tegangannya 45 volt AC dari trafonya. Nah, kita ukurnya sebelum melewati R2 watt ini. Nah, ini untuk tegangan dari PSU-nya 62 volt lebihan ya.
atau sekitar 63 polan, karena untuk rumus pengambilan tegangan 45 volt AC dari trafonya, jadi 45 kali 1,414 hasilnya sekitar 63 polan kurang lebihnya. Nah, ini terbaca 62,7, 62,6 ya. Nah, kita ukur ini di resistor yang satu lagi sebelum melewati R2 wattnya. Ini 62,7. Nah, satu lagi 62,6, jadi seimbang ya. Nah, ini setelah melewati R2 wattnya. Nah, ini sekitar 33 pol lebih ya, hampir 34 polan kalau setelah melewati R2 wattnya. Nah, kita ukur juga ini di elko ya, di elko yang 2200. Nah, ini kita ukur ya. Nah, ini sekitar 33 polan juga ya. Nah, maka dari itu untuk elko ini, berhubung untuk pengambilan tegangannya dari trafonya kan jadi 45 volt. Ini setelah melewati dioda dan elko dari PSU powernya kan sekitar 63 polan. Nah, melewati R2 watt dan dioda yang di kit PSU simetris ini. Nah, ini untuk tegangannya sekitar hampir 40 polan ya. Jadi untuk elko ini, jika di kit PSU-nya elko-nya masih menggunakan yang 16 volt atau 25 volt, harap diganti dulu ya ke 50 volt. Jadi untuk elko voltase 50 volt masih bisa menghandle ya. Nah, ini untuk tegangan setelah melewati IC regulatornya menjadi 12 polan ya. Jadi aman untuk mensuplai kit aksesoris.